Hai sob, bagi umat Islam, mendengar nama Ya'juj dan Ma'juj pastinya sudah tidak asing lagi ya, yaitu dua bangsa yang disebut di dalam Al-Quran sebagai kaum perusak yang nanti akan muncul di akhir zaman. Nah, tapi tahukah kalian, dalam kisahnya ada hamba Allah yang mampu mengurung Ya'juj dan Ma'juj ini. Ia adalah satu-satunya manusia yang mampu berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini, hingga berhasil mengurung mereka. Itu mengapa manusia dapat hidup hingga sekarang. Siapakah dia? Dan bagaimana caranya mengurung Ya'juj dan Ma'juj ini? Simak baik-baik pembahasan berikut, karena kita akan menjelajahi dunia kegelapan yang datang dari setiap sudut yang penuh misteri. Dzulkarnain adalah sosok yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ia dikenal sebagai raja bijaksana yang berhasil membangun dinding pembatas antara Ya'juj dan Ma'juj dan dunia luar. Kisahnya ini diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98 yang menjelaskan tentang perjalanan Dzulkarnain, kekuasaannya, hingga kisah luar biasa tentang dinding pembatas yang ia bangun. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 83. Dzulkarnain disebut sebagai seorang raja besar yang memiliki kekuasaan luas dari timur hingga barat. Beberapa ulama berpendapat bahwa Dzulkarnain bukanlah nama asli, melainkan gelar yang disematkan kepadanya. Dzulkarnain sendiri bermakna pemilik dua tanduk. Beberapa ulama mengaitkan arti ini dengan simbol kekuatan atau penguasa dua wilayah besar, yakni Romawi dan Persia. Ibnu Katsir dalam kitabnya Lababut Tafsir min Ibni Katsir menjelaskan bahwa Dzulkarnain adalah pemimpin yang dianugerahi Allah kemampuan luar biasa. Ia memimpin dengan keadilan, membawa bala tentara besar, persenjataan dahsyat, dan benteng-benteng kuat. Karena itu banyak negeri tunduk kepadanya. Namun yang membedakan Dzulkarnain dari raja-raja lain adalah misinya. Ia bukan hanya dikenal sebagai penakluk negeri, tetapi juga menyerukan umat manusia untuk bertauhid atau menerima Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Beberapa ahli sejarah juga mencoba mengidentifikasi siapa Dzulkarnain ini. Ada yang mengaitkannya dengan Alexander the Great, Raja Persia Cyrus, atau bahkan seorang raja besar yang hanya tercatat dalam tradisi Islam. Namun yang jelas, Al-Quran telah menggambarkan dalam surahnya siapa sebenarnya sosok Dzulkarnain ini. Sungguh, kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan bahwa Raja Dzulkarnain melakukan perjalanannya dari timur ke barat. Dalam perjalanannya, di sana ia bertemu sekelompok kaum besar dari Bani Adam. Dzulkarnain mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya kembali ke arah timur. Di sana ia melewati negeri yang penduduknya hidup sederhana, tanpa bangunan atau perlindungan dari matahari. Kaum ini tinggal di gua-gua, bertubuh pendek dan memakan ikan sebagai makanan utama mereka. Dzulkarnain berhasil menguasai wilayah itu dan tetap mengemban misinya, menyerukan manusia untuk bertauhid kepada Allah. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 86. Perjalanan Raja Dzulkarnain akhirnya sampai di antara dua gunung dengan sebuah celah yang besar. Di tempat itu ia bertemu dengan sekelompok kaum yang tinggal di daerah terpencil, yang sulit dipahami bahasanya. Kaum ini mengadu kepada Raja Dzulkarnain bahwa mereka hidup dalam ketakutan dan ancaman dari Ya'juj dan Ma'juj yang sering merusak, menjarah makanan, dan hewan ternak, hingga mencelakai manusia. Mereka memohon agar Raja Dzulkarnain membangun sebuah penghalang agar melindungi mereka dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Dzulkarnain menyanggupi permintaan mereka, tetapi dengan syarat mereka harus beriman kepada Allah.
Mereka berkata, "Wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu dengan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 94. Dengan ketulusan dan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Dzulkarnain membantu mereka tanpa meminta imbalan apapun. Dia, Dzulkarnain, berkata, "Apa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka." Quran Surah Al-Kahfi ayat 95. Ia, Raja Dzulkarnain, memerintahkan kaum tersebut untuk mengumpulkan potongan-potongan besi, lalu menumpukkannya hingga tinggi sejajar dengan kedua puncak gunung. Dinding tersebut dibangun dengan campuran besi dan tembaga cair, sebuah teknologi yang sangat maju pada masanya. Bahkan di zaman sekarang, belum ada teknologi yang dapat membangun dinding sekokoh Raja Dzulkarnain. Besi tersebut ditumpuk untuk menjadi lapisan dasar, kemudian dituangkan tembaga cair untuk memperkokoh struktur tembok tersebut. Dengan rahmat Allah, tembok itu menjadi dinding penghalang yang sangat kuat, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendobraknya, bahkan memanjatnya. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, Dzulkarnain, berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atasnya besi panas itu." Quran Surah Al-Kahfi ayat 96. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai bangsa perusak yang luar biasa. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa jumlah mereka sangat banyak. Bahkan dikatakan setiap manusia akan berbanding dengan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Dalam beberapa riwayat juga mengatakan jumlah mereka sangat banyak, bahkan jauh melebihi populasi manusia. Mereka disebut-sebut memiliki sifat yang primitif, ganas, dan tak kenal aturan. Ketika tembok ini hancur di akhir zaman, mereka akan turun ke bumi, menimbulkan kehancuran besar di muka bumi. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dinding pembatas itu tetap kokoh hingga datang waktunya, yaitu hari ketika janji Allah tiba. Pada saat itu, tembok tersebut akan diratakan dengan tanah, sehingga Ya'juj dan Ma'juj akan bebas dan menyebar ke seluruh dunia. Lokasi tembok Raja Dzulkarnain hingga saat ini masih menjadi misteri. Beberapa ahli sejarah dan arkeolog mencoba mencocokkannya dengan berbagai tembok di dunia. Salah satu kandidat yang paling sering disebut adalah tembok di pegunungan Kaukasus, yang berada di antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Bahkan, yang paling fenomenal adalah tembok besar Cina, yang dikaitkan menjadi tembok dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Namun, banyak ulama bersepakat bahwa lokasi tembok ini disembunyikan oleh Allah dan hanya ditemukan saat Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan di akhir zaman. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj ini dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Bagaimana sob? Kisah Raja Dzulkarnain ini mengingatkan kita akan janji Allah tentang hari kiamat, sebuah hari di mana Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan menandai dimulainya kehancuran dunia yang kita tempati ini. Apakah kalian sudah siap sob bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj ini? Terus ikuti pembahasan lainnya dari Profesor Klik
karena kita akan menjelajahi dunia kegelapan yang datang dari setiap sudut yang penuh misteri. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. So, sampai jumpa di video selanjutnya.